10 skill yang wajib dimiliki untuk sukses di era revolusi 4.0. Simak vlog saya sampai selesai, jangan lupa subscribe. Pernah mendengar VUCA? Ya, VUCA. Istilah VUCA pertama kali digunakan dalam dunia militer pada era 90-an untuk menggambarkan situasi medan tempur yang dihadapi pasukan perang di mana informasi mengenai medan perang dan kekuatan lawan sangat terbatas. Bertempur dalam informasi yang terbatas serasa berjalan dalam kebutaan dan bisa menimbulkan kekacauan dan kekalahan. Keadaan ini yang diistilahkan sebagai medan perang kabut atau fog war. Istilah VUCA ini dipakai untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini. VUCA kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. V yaitu volatility, sebuah kondisi di mana yang namanya perubahan sangat cepat sekali. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya mulai belajar Internet of Things, IoT. Belum selesai belajar IoT, muncul lagi yang namanya Artificial Intelligence. Saya penasaran dong mengenai Artificial Intelligence. Saya pelajari mengenai teknologi AI ini. Belum selesai mempelajari AI, muncul lagi teknologi yang namanya Virtual Reality. Dengan kacamata yang segede bagong gitu ya. Dan pengen tahu nih tentang VR, tetapi muncul lagi teknologi baru, namanya Bitcoin. Bitcoin, baru baca-baca tentang Bitcoin, saat ini muncul namanya cryptocurrency. Itulah volatility. Perubahan begitu cepat sekali. Begitu juga dengan smartphone kita. Setiap tahun mengeluarkan varian yang baru, menawarkan teknologi yang baru, yang lebih canggih. Mulai dari kameranya, baterainya yang fast charger, sampai ke semua fitur-fiturnya. Berikutnya, U, yaitu uncertainty. Ketidakpastian. Sekitar 10 tahun yang lalu, bisnis batubara sangat menjanjikan. Banyak sekali orang kaya karena bisnis batubara ini. Tetapi sejak kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor batubara karena hanya dipakai untuk dalam negeri, setelah kondisi ini, bisnis batubara menjadi turun. Banyak sekali perusahaan yang bangkrut akibat kebijakan pemerintah ini. Tidak ada jaminan memiliki skill tertentu, knowledge tertentu akan membawa kita menjadi sukses. Tidak ada jaminan bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan yang mapan sekalipun, dibandingkan dengan bekerja di perusahaan startup, Anda akan aman. Tidak ada jaminan menempuh pendidikan sekolah yang lebih tinggi akan lebih sukses dibandingkan dengan lulusan SMK. Berikutnya C, yaitu complexity. Kompleksitas. Saya berikan contoh. Ketika kita akan mengambil suatu keputusan bagaimana menaikkan penjualan, biasanya faktor-faktornya adalah meningkatkan jumlah customer, menambah jumlah marketing, menambah jumlah cabang di semua provinsi. Tetapi di era complexity ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sangat kompleks, seperti toko online, sosial media, jumlah reseller, banyaknya haters. Ada berita di televisi, jangan menggunakan produk ini karena mengandung bahan berbahaya. Tiba-tiba produk Anda tidak laku. Kompleksitas juga dipengaruhi banyaknya jumlah kompetitor baru, disrupsi teknologi, berubahnya pola konsumsi, regulasi pemerintah yang begitu kompleks, perubahan pola supply chain, dan sebagainya. Berikutnya, A, ambiguity, ambigu, membingungkan. Saya berikan contoh. Tahun lalu kita sukses menggunakan strategi canvassing, door to door. Dan tahun ini kita mencoba kembali menggunakan strategi yang sama dengan cara yang sama. Hasilnya berbeda dengan tahun yang lalu. Contoh berikutnya, negara Yunani, negara kecil di benua Eropa. Ya, namanya negara kecil harusnya memiliki pengaruh yang kecil. Tetapi ketika dinyatakan bangkrut, tidak bisa membayar hutang, banyak sekali negara-negara industri di Eropa ikut terguncang karena negara Yunani ini.
Kenapa? Karena semua negara sudah terhubung. Itulah ambigu. Yang nggak tahu nih ada apa, ya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana menghadapi VUCA? Keterampilan apa yang diperlukan? Menurut World Economic Forum tahun 2016 disimpulkan ada 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA ini. Yang pertama, complex problem solving. Kemampuan smart people menyelesaikan masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah yang rumit, menyelesaikan masalah yang sering berulang, menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan terdekat, di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, critical thinking. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan melihat gambaran yang besar dalam suatu masalah dan akar permasalahannya, sehingga bisa melihat kejanggalan, hal-hal yang tidak masuk akal, bisa dikritisi. Yang ketiga, creativity. Kemampuan kreatif, menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, people management. Kemampuan mengelola, menggerakkan orang, kemampuan berkoordinasi dengan orang lain, dengan departemen lain. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama, mencapai visi bersama, mencapai misi bersama. Yang kelima, coordinating with others. Kemampuan untuk berkolaborasi, berdiskusi kelompok, berorganisasi yang baik, kemampuan menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, memiliki sikap yang positif apabila ide atau gagasan kita ditolak oleh organisasi kita. Yang keenam, emotional intelligence. Kecerdasan emosional untuk mengelola diri sendiri dan orang lain. Mampu berinteraksi secara positif antara satu dengan yang lain. Mampu menghargai pendapat orang lain. Mampu menghargai yang namanya perbedaan. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kemampuan menilai dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi yang cepat sekali berubah, kondisi yang serba sulit, kondisi yang serba tidak pasti. Dan yang kedelapan, service orientation. Kemampuan untuk berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang melebihi dari harapan, kemampuan untuk berempati kepada orang lain. Yang kesembilan, negotiation. Kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita sampaikan adalah win-win, bukan win-lose. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, cognitive flexibility. Kemampuan untuk mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan terhadap hal-hal baru. Itulah tadi 10 skill yang dibutuhkan oleh smart people untuk menghadapi era VUCA. Menghadapi revolusi industri yang keempat, di mana skill ini tidak dimiliki oleh robot, tidak bisa digantikan oleh mesin. 10 skill ini yang harus dilatih secara terus-menerus, berkesinambungan, supaya kita bisa menang di era VUCA. Terima kasih telah menonton vlog saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semua.